nama saya Eva Padam. Ini 1804 11.08. Di sini saya akan mengenai apa saya itu mengenai expository. Sebelum kita masuk ke renungan tersebut, kita sucikan hati kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepada Bapa di mana siang hari ini Bapak memasukkan kami ke sana Bapak, mengatas kehidupannya Bapak, ya terima kasih Bapak atas kami kekuatannya Bapak, ya Pak, di sini kami Bapak akan menyampaikan di sini abangnya Bapak yang akan menyampaikan sebagian dari firman ya Pak, yang Bapak berkata Engkau Bapak di dalam kehidupan kami di sini Bapak, ya Pak, berikanlah kami Bapak kekuatannya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Shalom. Kita masuk ke renungan kita. Renungan kita diambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Saya akan membacakan dalam Lukas 9 ayat 57 ayat 62, judul berikutnya yaitu Allah mengikuti Yesus. Ya. Saya akan membacakannya di ayat 57 sampai dengan ayat 62. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala pun mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tak layak untuk kerajaan Allah." Ya, begitulah Tuhan. Kita masuk dalam penjelasan atau pendahulunya yang saya ambil itu mengenai bicara tentang diskon atau potongan harga. Hampir semua produk dewasa ini dipasarkan dengan cara memberikan diskon. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian yang dari para pembeli. Tapi yang ikut Yesus rupanya tidak mengenal diskon. Memang banyak hadiah atau bonus yang akan diterima para pengikut Yesus. Tetapi jauh sebelum itu mereka harus membayar penuh atau tanpa diskon. Harga Yesus tetapkan bagi setiap orang yang akan mengikutnya. Kita ketahui harga dapat dikatakan murah, dapat juga dikatakan mahal. Dalam nas pembimbing yang dibaca, rupanya yang untuk seorang yang mau ikut Yesus itu mahal dan pas. Berapa harga yang harus dibayar oleh seorang yang akan mengikuti Yesus? Ya, kita ketahui bahwa kita mengikuti Yesus bukanlah kita dibayar, cuman kita mengikuti Yesus, kita hanya mensucikan, meyakinkan bahwa kita mampu mengikuti Yesus dan menerima Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Waktu hidup hanya Yesus adalah sudah mulai terkenal. Sekitar
sekitar 14 kali mujizat besar yang telah dilakukan. Yesus juga menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan hamba berbira di kapsil meredakan angin ribut di tengah danau. Ya, kemungkinan besar juga Yesus adalah sangat terkenal waktu itu. Itulah sebabnya banyak orang ingin mengikutnya, dan Yesus dengan jujur menyatakan harga pas yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau mengikutnya. Ya, kita ketahui di dalam perikop ini Yesus tidak meminta imbalan ketika kita mengikutnya. Yesus tidak meminta sesuatu imbalan harus dipenuhi kita, tetapi Yesus hanya meminta bahwasanya kita harus mensucikan hati dan pikiran kita, dan kita terima Yesus hadir dalam hati kita supaya kita bisa disucikan. Ya. Kita masuk ke selanjutnya. Apa saja yang harus dipenuhi ketika ingin mengikut Yesus? Ya, dalam sini kita bisa mengambil 3 bagian supaya kita bisa mengikut Yesus. Yang pertama itu memprioritaskan Allah. Yang kedua itu memahami fokus perhatian yang benar. Ya, yang ketiga itu memahami prioritas utama dalam hidup kita. Ya, sebelum kita mengetahui bagaimana ketiga hal yang harus kita supaya kita bisa mengikut Yesus, kita renungkan terlebih dahulu. Kita renungkan ketiga nas tersebut supaya kita bisa mengikutnya dengan benar dan bagus. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama mengenai memahami tujuan mengikut Yesus. Kita lihat di ayat 57 dan ayat 58. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ya, kita ketahui bahwa kemanapun Yesus pergi, muridnya akan mengikuti dia. Yang percaya kepada Yesus pasti dia akan mengikutinya. Kita masuk ke bagian yang kedua mengenai memahami prioritas utama dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam Nats ayat 59 sampai ayat 60. Saya akan membacanya. Lalu dia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ya, kita ketahui bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan hal-hal yang duniawi di belakang. Jangan kita lihat di belakang, tetapi ikutlah Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang akan datang, ketika kita ikut Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, pasti semua yang duniawi akan berlalu dan kita bisa menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan di dalam nas ini, bahwasanya ketika orang dan suatu saat orang tua atau keluarga atau istri atau anak, semua yang ada pada diri kita, suatu saat pasti akan kita tinggalkan ketika Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Semua yang kita miliki pasti akan hilang dan kita tidak bisa membawanya. Ya, kita masuk ke bagian ketiga itu memahami fokus perhatian yang benar. Ya, di dalam Nats 6 ayat 61 sampai 62 ya. Begitu juga dengan ayat di dalam
dalam ayat ini yang terakhir saya akan membacakannya dan saudara akan menerimanya. Saya akan bacakan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, kita ketahui bahwa di sini menyatakan bahwa sama di dalam ayat 59 sampai 60, sama sampai ayat 60 tadi, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus melihat ke depan atau maju terus, jangan kita lihat ke belakang. Dan ketika kita mengikuti Yesus, kita sucikan hati, kita sucikan pikiran kita berdoa, kita terima Yesus datang ke dalam hati dan pikiran kita, supaya apa yang kita inginkan, supaya apa yang kita maukan, yang kita lakukan, Tuhan Yesus akan memberkati dan memberikan setimpal dengan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat ke belakang di dalam ayat 62 yang atau di ayat yang terakhir ini, kita tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita atau kita hidup hanya sementara. Ketika Yesus datang, ketika Yesus menjemput kita, pasti kita akan berpikir, saya akan kemana, kamu akan kemana. Pasti setiap orang berpikir dengan hal tersebut. Ya, di dalam nats terakhir ini ya, di ayat 62 ini, ketika kita berkata, ketika kita menengok belakang, Yesus akan ketika kita tidak akan mendapatkan jatah atau kerajaan Allah tersebut. Ya, demikianlah renungan kita di siang hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa di mana pada sore hari ini, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, Kau masih memberikan kami ketenangan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ya Pak. Apapun yang kami dengar pada sore hari ini, ya Pak, Engkaulah menjamah, ya Pak. Engkau menjamah hati dan pikiran kami, ya Pak, supaya apa yang kami dengarkan, ya Pak, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, ya Pak. Ya Pak, begitu juga, ya Pak, kami tahu, ya Pak, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ya Pak. Tapi kami percaya, ya Pak, hapuskanlah dosa kami, ya Pak, agar tidak dalam berkat yang Kau berikan kepada kami, ya Pak. Ya Pak, inilah kehidupan